Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali belajar pada tema 9, subtema 1. Lingkungan dan pengaruh geografis terhadap kegiatan manusia. Masih ingatkah kalian apa itu lingkungan? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia salah satunya kebutuhan material seperti udara, air, pakaian, tempat tinggal, makanan, dan kendaraan. Terdapat 3 komponen penting dalam lingkungan, yaitu komponen hayati atau biotik, komponen fisik atau abiotik, dan komponen budaya. Komponen hayati adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Komponen fisik atau komponen abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari makhluk tidak hidup, contohnya tanah, air, matahari, dan udara. Komponen budaya adalah sistem nilai, gagasan, dan keyakinan yang dimiliki manusia dalam menentukan perilaku sosial. Contohnya kendaraan, rumah, bangunan, dan pakaian. Apakah kalian tahu apa fungsi lingkungan bagi manusia? Kita simak fungsi lingkungan bagi manusia berikut ini. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Petani memperoleh sumber penghidupan dari lahan pertanian. Nelayan memperoleh nafkah dari laut, dan pengusaha memperoleh sumber penghidupan dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungan. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja dan bersosialisasi. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Semua makhluk hidup, baik hewan ataupun manusia, membutuhkan tempat tinggal. Lingkungan aman dan nyaman merupakan tempat tinggal yang diperlukan oleh makhluk hidup. Dengan demikian, kita dapat berinteraksi dan berkembang biak untuk meneruskan keturunan. Pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia. Indonesia memiliki keragaman geografis sehingga berpengaruh terhadap keragaman kegiatan masyarakatnya. Berikut beberapa keragaman geografis Indonesia dan kegiatan masyarakatnya. Yang pertama adalah laut. Laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau.
Laut mempunyai banyak sumber daya alam, contohnya ikan, mutiara, rumput laut, dan minyak bumi. Sumber daya alam tersebut mempengaruhi aktivitas manusia, contohnya nelayan mencari ikan di laut. Kemudian, laut dimanfaatkan oleh manusia untuk wisata bahari seperti menyelam. Ketika menyelam, kita dapat melihat pemandangan bawah laut yang indah. Laut juga dimanfaatkan oleh manusia untuk aktivitas pengeboran minyak bumi. Kedua adalah pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan antara lautan dengan daratan. Aktivitas masyarakat di daerah pantai contohnya adalah petani garam, pembuat souvenir, pedagang, tambak, dan penyewaan penginapan atau hotel. Yang ketiga adalah sungai. Sungai merupakan aliran air yang besar dan memanjang mengalir dari hulu atau sumber sampai ke hilir atau muara. Sungai biasanya digunakan untuk pengairan sawah, transportasi, tempat wisata, dan sungai juga digunakan sebagai pasar apung atau tempat jual beli dan wisata. Contohnya di Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Yang keempat adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dapat digunakan untuk pertanian, peternakan, industri, dan perkebunan kelapa dan tebu. Yang kelima adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah bagian dari daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk pertanian sayur dan buah, perkebunan teh, dan pariwisata. Coba sekarang kalian identifikasi aktivitas penduduk di lingkungan kalian. Selamat mengerjakan.